surah An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihadza wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anjalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa siratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardaw wala saraba illa hamima wa ghassaqa jazaa'a wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan najidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaja hadaika wa naba wa kawaiba atsroba wa kasang dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu hitaba. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu safa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haq faman sha'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari desa Rumahina akan mengucapkan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Surat pembuka terdiri dari 7 ayat. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis tafassahu bil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, anak-anakku sekalian, semua tingkatan pembina ambil alih, hentikan semua kegiatan karena ada hal-hal penting yang ingin kami sampaikan dan suasana harus hening. Diheningkan dulu semua, jangan ada yang bising. Tes pembina awal dulu, santri kita ditenangkan. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Faddala bani Adam bil ilmi wal amal, hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mohon maaf santri sebelah sini ini kalau perlu diasingkan dulu sebentar ke sana. Tidak ada faedahnya kita sampaikan nih.
Coba hentikan pembina semua kegiatan dan dikawal dengan baik dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah adalah merupakan kalimatul i'tiraf, kalimat pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Andai kata ada alat yang mencoba-coba menghitung nikmat Allah, maka sudah pasti alat itu rusak sebelum nikmat Allah habis terhitung. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya wali santri mencoba-coba menghitung nikmat Allah, maka sudah pasti tidak mampu menghitungnya. Salah satu nikmat Allah yang harus kita syukuri Bapak Ibu sekalian adalah nikmat sehat. Bapak Ibu tidak bisa hadir bersilaturahim di Pondok Pesantren Modern Darul Madinah kalau Bapak Ibu sekalian sakit. Maka orang Arab mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Nikmat sehat itu Bapak Ibu sekalian adalah suatu mahkota yang Allah letakkan di atas kepala orang-orang yang sehat. La yarahu illal marda. Tidak ada yang bisa melihatnya terkecuali orang yang sakit. Jadi Bapak Ibu sekalian bersyukur Allah masih berikan nikmat kita kesehatan pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi selaku uswatun hasanah, panutan terbaik bagi kita khususnya umat Islam. Hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami sangat bangga dan bahagia Bapak Ibu sekalian bisa hadir bersama-sama menyaksikan prosesi penerimaan buku laporan hasil belajar. Hari ini Bapak Ibu sekalian hari pertama kenaikan kelas. Maka Bapak Ibu lihat di spanduk, bukan wisuda santri. Kami akan mewisuda santri Bapak Ibu sekalian. Kalau pesantren Darul Madinah 2 tahun ke depan 500 orang. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu perlu tahu, ini baru berumur 11 bulan Bapak Ibu sekalian. Dan jumlah santri yang hadir sekarang santri baru 172 orang. Santri lama, aplaus dulu, aplaus dulu. Dan santri lama Bapak Ibu sekalian berjumlah 121 orang. Tinggal 20 sudah 300 orang. Amin Bapak Ibu sekalian. Ini semua Bapak Ibu sekalian berkah kinerja teman-teman pendiri, Bapak Ketua Yayasan, Ketua Komite, para pembina, dan termasuk wali santri luar biasa kontribusinya buat Pondok Pesantren Modern Darul Madinah. Dan ini adalah merupakan amal jariah Bapak Ibu sekalian yang insya Allah akan kita petik, kita panen nanti di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Bapak Ibu sekalian akan mengawali sambutan saya ini dengan seorang profesor ahli robot Bapak Ibu sekalian. Ada seorang profesor yang pakar robotik. Tahu robot Bu ya? Nah, dia bikin robot Bapak Ibu sekalian. Guru besar ini
tapi robot ini mampu mendeteksi kejujuran seseorang. Ini yang saya akan beli di Darul Madinah, robot ini nanti Bapak Ibu sekalian. Dia seorang guru besar bikin robot, tapi robotnya mampu mendeteksi seseorang ini jujur atau tidak. Ini bisa dimiliki ibu-ibu, mendeteksi bapak-bapak nanti jujur tidak ini. Walhasil Bapak Ibu sekalian, robot ini dibuat oleh guru besar dan sudah jadi. Tiba-tiba ada anak laki-laki guru besar profesor ini datang sudah dini hari, jam 1 malam. Akhirnya profesor ini bertanya kepada anaknya, coba kamu jujur, sebab kalau tidak nanti robot saya akan bergerak tangannya dan menempeleng mulut anak si profesor tadi. Orang tua ini Bapak Ibu sekalian marah, profesor ini marah. Dia tanya, kamu dari mana? Coba jujur kepada ayah. Dia katakan, ayah, saya dari menonton. Menonton di mana? Menonton di bioskop. Robot ini diam Bapak Ibu sekalian, tidak bergerak karena jujur anak ini. Lalu dia bertanya lagi, sekarang film apa yang ditonton? Dia bilang, ayah, saya menonton film ayat-ayat cinta. Langsung robot ini tempeleng muka anaknya. Berarti dia berdusta. Film apa? Kamu berdusta karena robot ini sudah menempeleng mukamu. Ayah, mohon maaf ayah. Mohon maaf, saya menonton film porno. Akhirnya robot ini diam, tidak bergerak karena anaknya berjujur Bapak Ibu sekalian. Tambah marah guru besar ini karena anaknya menonton film yang vulgar, porno. Orang tuanya mengatakan, coba lihat ayah nih. Mulai dari sejak kecil sampai sekarang tidak pernah ayah menonton film seperti itu. Lalu robotnya menempeleng mulut ayahnya. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Bahwa pembangunan karakter itu harus dimulai dari modeling. Harus ada contoh keteladanan Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin anak-anak kita, santri kita ini Bapak Ibu sekalian bisa berhasil kalau pembina-pembina di pondok pesantren tidak menjadi role of model, sampel contoh yang baik. Tidak mungkin. Mulai dari sholatnya, cara belajarnya, cara berpakaiannya, semua aspek kehidupannya. Maka yang harus menjadi contoh pertama adalah pembina pondok pesantren modern Darul Madinah. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bercerita lagi Bapak Ibu sekalian. Dulu sebelum saya ke sini, saya sebagai mubalik Bapak Ibu sekalian, sebagai fungsionaris dakwah selalu pergi ke Papua, Jayapura, Timika. Lalu Bapak Ibu sekalian, saya diundang makan oleh sepasang suami istri bulan suci Ramadan. Ustaz, ke rumah kita makan malam bersama. Saya bilang bismillah, saya hadir Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan. Ini nanti ada hikmah cerita yang kami sampaikan. Saya hadir karena sepasang suami istri ini adalah saya anggap orang tua kami di Papua. Setelah makan malam, saya pulang Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Ternyata ada uang 5 juta di rumah sahibul bait, tuan rumah yang saya tempati makan tadi, itu hilang Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata uang 5 juta itu seyogianya mau dikasih kepada saya. Lalu dia mengatakan, tidak ada orang selain Ustaz Subair yang datang ke rumah saya. Berarti dia yang mengambil uang ini. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Akhirnya 2 bulan tidak pernah telepon saya, ketemu di jalan tidak pernah sapa saya Bapak Ibu sekalian. Nanti ketemunya kami di Makassar. Setelah di Makassar, saya diundang lagi ke Papua. Saya datang. Ustaz, mohon maaf saya alpa ikut pengajian.
baik virtual maupun secara offline face to face. Kenapa Ibu? Saya kemarin Ustaz jengkel sama Ustaz karena uang 5 juta di rumah hilang. Hanya satu tamunya Ustaz saja. Oh begitu Bu ya? Iya, terus Ustaz dituduh oleh suami saya mengambil uang itu 5 juta Bapak Ibu sekalian. Saya bilang, itu uang 5 juta ada di samping saya. Waktu saya mau ambil saus, takut tertimpa saus, percikan saus, saya simpan di Quran tuan rumah ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dengan alasan kalau saya simpan di dalam lembaran Quran itu, kalau dia baca Quran pasti dia melihat amplop itu tadi. Ternyata selama 2 bulan Bapak Ibu sekalian dia tidak pernah buka Quran. Alhamdulillah. Yang kedua, dia selalu menghakimi orang lain. Dia berprasangka buruk bahwa ternyata saya yang mengambil. Saya simpan di lembaran Quran itu. Tujuannya apa? Kalau dia selesai sholat subuh pasti dia baca Quran dan dapat uang itu. Ternyata selama 2 bulan dia tidak buka Qurannya. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mau melihat ya orang tua santri, wali santri ini mempunyai sifat su'udzon, husnudzon, tapi kita harus berbaik sangka dan rajin-rajin membaca Al-Quran supaya anak kita di pesantren menjadi anak yang soleh dan solehah. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ibu sudah menyaksikan ada yang tampil tarian, ada yang sudah ceramah. Ya ini baru 11 bulan Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami mengkader mendidik anak Ibu yang SD sampai kelas 6, kelas 9, kelas 12. Insyaallah anak Ibu akan berhasil dan sukses. Ingat Bapak Ibu sekalian, ilmu itu mahal. Kata Imam Ghazali, tulu zamanin, ilmu itu lama Bapak Ibu sekalian. Jangan dikit-dikit dituntut, kenapa Ustaz anak saya belum baca Quran, belum punya hafalan Quran. Ternyata waktu diantar baru Iqra pertama. Ya Allah Rabbi. Jangan dituntut hafal Quran kalau baru Iqra pertama. Karena kita akan mulai start basic dari sini Bapak Ibu sekalian. Sekarang ada yang 9 juz. Kami ini santri dari Makassar tadi sana. 9 juz. Ya, ini nanti Bapak Ibu sekalian doakan kami Bapak Ibu sekalian. Kami hanya punya tugas memberikan pelajaran hidayah dari Allah dan semoga anak Bapak Ibu sekalian menjadi leader, pemimpin yang hebat yang berkarakter di masa depan. Amin. Coba Bapak Ibu sekalian menoleh ke belakang sebentar Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf nih, coba menoleh ke belakang. Tuh, oke sudah. Di belakang Bapak Ibu sekalian ada minimarket Darul Madinah. Aplaus dulu Bapak Ibu sekalian. Ini tidak mungkin terrealisasi tanpa kinerja, komitmen dan doa seluruh stakeholder. Pondok pesantren, wali santri. Apa dasarnya dibangun ini minimarket Darul Madinah Bapak Ibu sekalian? Kami berharap semua santri kami merasa nyaman dan dibuka selama 25 jam. Artinya kalau 25 jam Bapak Ibu 24 jam, tidak ada 25 jam. AC-nya Bapak Ibu sekalian sudah ada di rumah pendiri pondok, tinggal floornya, keramiknya kita kasih nanti kalsibor atapnya. Insya Allah tidak lama lagi akan beroperasi minimarket pondok pesantren modern Darul Madinah Wonosari. Ya, tolong doakan Bapak Ibu sekalian, doakan. Ini bukti bahwa Bapak Ibu menyumbang kemarin waktu kita kasih amplop, menyumbang tidak Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, nih amal jariah Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena santri begitu dahsyat, begitu banyak, hampir 300-an, kami membangun lagi 4 asramah di belakang Bapak Ibu sekalian, 13 ruangan. Tanpa dukungan dan amal jariah dari Bapak Ibu kami akan kesusahan. Mari sama-sama bersinergi, bersatu, kita berjihad. Jadikan Wonosari sebagai basis pesantren terbesar di Gorontalo. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Madinah Wonosari, yang kami hormati wakil pimpinan Pondok Pesantren Darul Madinah Wonosari, yang kami hormati seluruh tenaga pendidik dan kependidikan mulai tingkat TKIT, SDIT, SMPIT, dan SMAIT. Yang kami hormati ketua-ketua komite yang alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini bisa bersama-sama bersilaturahmi di tempat ini, ya. Mulai dari TKIT, SDIT, SMPIT, dan SMIT. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri, insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta adik-adikku sekalian yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa menghadiri kegiatan penerimaan buku rapot, ya, sekaligus kenaikan kelas. Dan alhamdulillah kami lihat ini orang tua dan para santri ceria, ya, dan bahagia untuk mengikuti kegiatan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah syafaat beliau akan sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, alhamdulillah 1 tahun sudah kegiatan kependidikan dan kegiatan di Pondok Pesantren Darul Madinah telah berjalan. Dan pada pagi menjelang siang ini telah sama-sama kita saksikan juga, ya, adik-adik kita yang mendapatkan prestasi, ya, dan kami ucapkan selamat. Dan bagi yang belum, jangan merasa kecewa maupun berkecil hati, karena kesuksesan seseorang itu bukan ditentukan oleh rangkuman keahlian. Jadi mungkin kalau yang tampil di depan tadi ini sudah akumulasi, ya, dari semua mata pelajaran cukup dikuasai. Namun kami lihat ada beberapa orang santri juga yang memang mahir di salah satu mata pelajaran, dan insya Allah itu nanti akan menjadi pengantar anak-anak kita ini untuk meraih kesuksesan di masa depan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, insya Allah kegiatan di Pondok Pesantren Darul Madinah ini tidak terhalang oleh pandemi yang belum juga berakhir, ya. Mudah-mudahan kami minta nanti, ya, kepada seluruh komite, ya, guru-guru maupun pimpinan dari semua lembaga untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah untuk mengawal pendidikan yang ada di Pondok Pesantren ini. Karena terus terang pendidikan ini tidak cukup hanya dilakukan dengan prosesi daring. Karena yang dijaga, ya, dengan banyaknya kegiatan daring-daring ini penyalahgunaan teknologi. Karena teknologi ini kemajuannya sekarang sudah sangat luar biasa. Tatkala kita bisa menggunakan teknologi dengan baik, insya Allah manfaatnya akan sangat baik. Tapi tatkala kita menyalahgunakan, karena biasanya yang namanya anak-anak itu selalu ingin cari tahu. Nah, disinilah dibutuhkan pendampingan. Sementara kami lihat Bapak Ibu sekalian di rumahnya ini banyak sekali kegiatan, sehingga kurang waktu, ya, untuk memantau apa yang dilakukan oleh anak didiknya.
dan insya Allah anak bapak ibu yang ada di pesantren ini nantinya akan selalu diawasi dan dididik oleh pimpinan maupun staf yang ada di pondok pesantren ini. Bapak ibu sekalian yang kami hormati, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan pondok pesantren beserta seluruh staf ya, dan juga orang tua santri yang selama ini terus mendukung ya dari kegiatan kepesantrenan dan juga kependidikan yang ada di Darul Madinah Wonosari ini. Dan satu lagi perlu kami sampaikan juga bahwasanya kegiatan di pondok pesantren ini khususnya di bagian belakang bangunan yang sudah dipakai ini sementara berjalan juga pembangunan, kurang lebih ada 13 RKB yang sementara dikerjakan, kurang lebih ada 20 orang bas yang sementara bekerja. Dan mungkin ini Bapak Ibu lihat ini truk yang lalu lalang ini muat timbunan, ini arahnya ke belakang juga ini. Jadi melalui pintu akses masuk di belakang. Jadi melalui kesempatan ini pula ya, kami membuka diri kepada semua pihak termasuk wali santri, masyarakat ya, calon donatur yang ingin berpartisipasi beramal jariah, mari. Nanti silakan berhubungan dengan guru-guru ya yang ada di pondok pesantren, entah dalam bentuk barang maupun dalam bentuk materi. Ayo kita sama-sama berpartisipasi ya, beramal jariah, sehingga kontribusi dari Bapak Ibu sekalian ini akan bisa menunjang dari kegiatan pembangunan yang insya Allah ini pelaksanaannya akan terus kita kebut. Karena tadi sesuai dengan penyampaian dari pimpinan pondok pesantren, untuk santri baru ini memang alhamdulillah terjadi peledakan. Sudah 172 santri. Padahal ini masih ada jeda waktu ya kurang lebih sekitar 1 bulanan. Dan ini setiap hari ada formulir-formulir pendaftaran yang masuk. Makanya dari pihak yayasan ya berusaha bagaimana peledakan santri ini harus kita manajemen secara maksimal, supaya kegiatan kependidikan ya dan kegiatan di pesantren Darul Madinah nantinya akan bisa berjalan dengan maksimal. Walaupun ya di awal-awal tahun ini prosesi pembangunan memang sedikit mengalami kendala karena memang cuaca juga ini yang kurang mendukung. Kami inginnya pelaksanaan pembangunan ini berjalan secara maksimal, tapi tatkala hujan ya mau tidak mau harus kita berhenti sejenak. Dan insya Allah kami mohon dukungan dan doa dari Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren Darul Madinah ini akan berjalan dengan lancar ya, sehingga nantinya bisa segera kita manfaatkan. Dan insya Allah juga untuk tahun depan ya, untuk penerimaan rapot kita sudah tidak bertempat lagi di sini karena ada aula yang juga sementara dipersiapkan supaya nantinya pelaksanaan kegiatan-kegiatan di pondok pesantren ini betul-betul bisa lebih maksimal lagi. Jadi hal-hal ini yang bisa saya sampaikan, dan kami juga mengaturkan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan ya di hati para Bapak Ibu sekalian. Demikian ya penyampaian singkat dari kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan penilaian akhir tahun untuk tahun pelajaran 2020-2021 dalam rangka mengakhiri serangkaian pelaksanaan kegiatan sekolah di tingkatan TKIT Darul Madinah Wonosari, SDIT Darul Madinah Wonosari, SMPIT Darul Madinah Wonosari, dan SMAIT Darul Madinah Wonosari, perlu penetapan penilaian akhir tahun peserta didik. Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011
tentang kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan penyelenggaraan ujian sekolah. 5. Rapat Dewan Guru beserta komite tingkatan menetapkan: pertama, siswa yang dinyatakan tuntas berhak untuk menerima laporan hasil akhir pembelajaran pada tahun pelajaran 2020-2021. Kedua, jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan. Ditetapkan di Jatimulya pada tanggal 26 Juni 2021. Untuk tingkatan TKIT Darul Madinah Wonosari, karena untuk tingkatan TK ini, untuk tingkatan TK langsung ke 3 besar, saya harapkan nama yang saya sebutkan bisa langsung maju di depan aula, di depan pelataran masjid, ya. Untuk santri TKIT, mana suaranya nak? Di mana? Di mana? Oke. TKIT Darul Madinah Wonosari, kelompok A. Terbaik 3. Azab Afatur Rahman dan Ahsan Mustafa. Mohon maaf, Ahsan Mustafa, ya, Ahsan Mustafa. Silakan adik Azab Afatur Rahman dan Ahsan Mustafa bisa maju di depan. Untuk ustazah mohon didampingi di depan, ya. Ayo. Terbaik 2. Askia Nurafifa dan Mikaela Putri Salsabila. Terbaik 1 untuk kelompok A, Dewi Suci Wulandari dan Akmal Dwi Rafil. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk yang terbaik 1. Oke. Saya masuk pada tingkatan TKIT Darul Madinah Wonosari untuk kelompok B. Terbaik 3, Nadifa Febriana Siolimbona. Silakan adik Nadifa Febriana maju ke depan. Terbaik 2, Farhan Bahir